Pernahkah kamu mengalami yang namanya biduran atau biang keringat pada saat anak-anak? Ya, tentu pernah ya. Untuk saat ini kamu yang masih remaja tentu juga mengalami yang namanya penyakit kulit. Salah satunya adalah jerawat. Nah, selain jerawat juga ada namanya komedi. Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Nah, bahwasanya selain daripada biang keringat, kemudian jerawat dan komedi tadi ya, masih banyak lagi penyakit-penyakit kulit ya, seperti penjelasan Bapak berikut ini. Nah, munculnya beberapa jenis penyakit pada kulit itu penyebabnya sangatlah banyak. Oke, namun pada umumnya dikarenakan adanya mikroorganisme tertentu. Ya, sebut saja seperti adanya virus, kemudian ada bakteri, kemudian ada jamur. Nah, selain mikroorganisme juga nanti ada disebabkan oleh hewan-hewan kecil ya, arthropoda, yaitu arachnids ya, misalkan oleh karena adanya tungau. Nah, di samping karena mikroorganisme ataupun hewan kecil pada kulit tersebut juga disebabkan oleh karena bekas luka ya, atau bekas luka kulit terbakar. Nah, selain luka terbakar boleh juga dikarenakan faktor genetik. Nah, faktor genetik itu salah satu penyakitnya adalah albino atau penderita albinisme. Nah, di luar yang Bapak sebut tadi masih ada penyebab terjadinya penyakit pada kulit tersebut. Oke, bisa saja karena emosi atau perubahan suhu ya, atau perubahan cuaca pada saat tertentu sehingga munculnya penyakit-penyakit pada kulit. Nah, kalau kamu nanti tertarik ya untuk menangani berbagai jenis penyakit pada kulit, ya silakan ngambil kedokteran. Nanti biasanya penderita kulit ya, penyakit pada kulit itu dikombinasikan atau diikutkan dengan penyakit kelamin. Nah, makanya ada dokter khusus ya, yaitu dokter kulit dan kelamin. Untuk penyakit kulit yang pertama kita bahas itu tentang biang keringat atau disebut sebagai penyakit miliaria. Nah, bahwasanya penyakit biang miliaria ini atau penderita biang keringat ini disebabkan akibat tersumbatnya kelenjar keringat oleh adanya sel-sel mati pada kulit ya, yang tertambat dipicu oleh adanya bakteri tertentu. Misalkan bakteri adalah Staphylococcus epidermidis. Nah, umumnya penderita biang keringat ini ya tidak terlalu berbahaya sebenarnya bagi tubuh kita, ya, akan tetapi bisa membuat kita kurang percaya diri ya. Nah, bahwasanya letak-letak ataupun saluran kelenjar keringat yang paling umum disumbat ini atau munculnya biang keringat ini itu biasanya di leher ya, di dada ataupun di punggung. Biang keringat umumnya terjadi pada suhu panas dengan kondisi lembab, yaitu pada suhu tubuh yang tertutup pakaian mengeluarkan keringat lebih banyak dari biasanya. Cara mencegah biang keringat yaitu pertama, gunakan pakaian bahan katun dan mudah menyerap keringat. Kedua, menjaga kebersihan kulit. Ketiga, kita mandi teratur dengan basuh badan dengan air dingin. Saat cuaca panas, usahakan di ruangan AC atau kipas angin. Dan gunakan krim yang mengandung aderosus lanonin untuk membantu mencegah penyumbatan kelenjar keringat. Penyakit yang kedua yaitu munculnya jerawat pada kulit. Apakah saat ini kamu sedang berjerawat? Nah, bahwasanya jerawat ini macam jenisnya ya, sangat mengganggu rasa percaya diri kita tentunya. Oke. Nah, bahwasanya jerawat merupakan ya penyakit pada kulit akibat abnormal kulit dikarenakan tersumbatnya saluran pori-pori ya yang meradang ya, membentuk kantung nanah. Nah, bahwasanya pemicu daripada munculnya jerawat itu akibat adanya sel-sel kulit mati, faktor debu, kotoran lainnya ya, ataupun beberapa jenis bakteri tertentu yang menyumbat saluran pori-pori kita. Nah, pemicu lainnya akibat karena perubahan atau peningkatan hormonal androgen. Nah, dan selain itu juga karena penggunaan kosmetik ya, atau sisa kosmetik yang menempel pada kulitnya sehingga memunculkan yang namanya jerawat tersebut. Nah, bahwasannya jerawat itu apabila nanti sudah menumpuk di saluran pori-pori itu, dia nanti bisa dapat keluar atau muncul ya menjadi bintik-bintik, ada bintik hitam maupun bintik yang putih. Nah, bahwasanya kamu dianjurkan tidak memencet daripada jerawat itu ya, karena bisa nanti menyebabkan radang pada sekitar kulitnya ya, akibat kita tekan sel-sel yang muda atau yang meradang itu bisa nanti tambah melebar ya. Tips mencegah munculnya jerawat. Bahwasannya munculnya jerawat seseorang itu tergantung dengan bentuk kulitnya. Nah, akan tetapi ada tips tersendiri untuk mencegah supaya munculnya jerawat pada tubuh seseorang. Di antaranya adalah
Selalu menjaga kebersihan wajah dengan rajin membasuh muka dengan sabun yang cocok dengan pH kulit Anda. Ya, berwudu atau mencuci muka termasuk terapi ampuh untuk mengurangi jerawat. Kemudian, rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang lumayan banyak menghasilkan keringat. Lalu, rajin minum air putih serta hindari stres yang berlebihan. Ya, kemudian batasi mengonsumsi makanan yang berminyak. Penyakit kulit yang ketiga yaitu akibat produksi kelenjar keringat yang sangat bau atau memiliki aroma bau badan. Nah, bahwasanya pada penderita ini atau orang yang mengalami ini itu dikarenakan produksi atau kelenjar apokrinnya sangat banyak. Nah, jadi untuk mencegah bau badan itu sebenarnya tips-tipsnya yaitu kamu harus mengganti pakaian ya, kemudian ya menggunakan deodoran. Nah, deodoran yang kau pilih juga harus tepat ya, atau tidak sembarangan merek gitu ya. Pastikan deodoran yang kamu gunakan itu adalah dia cepat lengket atau cepat kering dan tidak menimbulkan yang namanya kulit tebal pada ketiakmu itu, sehingga ketiak nanti bisa menghitam. Umumnya bronkhidrosis lebih banyak diderita oleh pria dibanding wanita, orang gemuk dibanding orang kurus, atau bahkan orang yang berkulit hitam dibanding dengan kulit putih. Selain itu, bau badan juga dipengaruhi oleh faktor hormonal dan bahan makanan. Bahan makanan maksud seperti bawang putih, bawang merah, cabai, merica, cuka, keju, bengkuang, kemudian susu fermentasi, ikan asin, dan daging merah. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi bau badan, bahwasannya kita pastikan harus mandi rutin setiap hari dan membersihkan daerah ketiak dengan bersih, mengganti pakaian yang hasil berkeringat dan menggunakan sabun antiseptik, serta menghindari bahan makanan pemicau bau seperti bawang merah dan juga tadi. deodoran, antiperspiran, dan parfum. Bahwasanya untuk antiperspiran itu mengandung aluminium klorid, yaitu berperan untuk mengurangi jumlah keringat dengan cara menghalangi pori-pori dari ketiak. Sedangkan deodoran mengandung antimikroba dan pewangi, akan tetapi tidak mengurangi yang namanya produksi keringat. Saat ini sudah dikembangkan antara perspiran dan deodoran untuk hasil yang lebih baik. Nah, apabila nanti penggunaan antiperspiran deodoran belum maksimum, ya tapi boleh digunakan yaitu coba ekstrim yang lain, yaitu suntik botox daerah tertentu, serta melakukan namanya operasi kelenjar apokrin ataupun boleh disebut sedok lemak. Nah, kalau tadi ada penyakit bronkhidrosis, sekarang ada namanya anhidrosis. Nah, anhidrosis ini tidak menghasilkan yang namanya keringat sekalipun. Nah, pemicunya dikarenakan adanya atau sisa dari luka bakar. Nah, pengaruh obat-obatan juga boleh. Atau bahkan bahwasanya kelenjar keringatnya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kelima ada namanya Kehilangan fungsi daripada melanin ya yang terdapat pada lapisan germinativum. Kemudian ada penyakit skabis. Nah, skabis ini terjadi akibat penumpukan daripada sel-sel kulit mati di dalam kelenjar keringat kita, lalu di sana bertahan atau berkembang biak namanya tunggak.
Nah, tungau ini bisa didatangkan akibat kita menggunakan pakaian yang lembab atau pakaian semalam, atau boleh juga dikarenakan penggunaan handuk yang bersamaan dengan orang lain ya. Jadi tungau itu bukan serangga ya. Tungau ini adalah salah satu contoh dari ordo daripada Arachnoida. Oke ya. Ke-12 ada biduran, yaitu timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Penyebabnya udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Ya, dianjurkan untuk berobat ke dokter. 13 albino atau albinisme, yaitu merupakan penyakit menorong yang terpaut pada kromosom tubuh dan ditandai dengan tidak aktifnya pigmen melanin pada kulit. Biasanya pria ataupun wanita mengalaminya, akan tetapi wanita banyak bersifat carrier atau bersifat pembawa. Penyakit ke-14 ada yang disebut sebagai penyakit epidermodysplasia fusiformis atau disebut sindrom manusia pohon. Bahwasanya penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang dapat terjadi akibat terjadinya mutasi gen pada tubuh. Nah, gejala yang ditimbulkan yaitu tubuhnya lesi atau kutil dan tumbuhnya tonjolan kecil-kecil serta bercak yang melebar di sekujur permukaan kulitnya. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan operasi yang bertahap. Penyakit kulit berikut yaitu psoriasis. Nah, bahwasanya psoriasis ini merupakan penyakit autoimun kronis yang menyebabkan penumpukan sel-sel kulit dikarenakan produksi sel kulit tersebut itu meningkat lebih cepat. Nah, bahwasanya psoriasis ini bisa terjadi pada organ tubuh kita yang membuat kita tidak merasa nyaman ya. Nantinya ditandai dengan bintik, bercak kemerah-merahan, dan tampak bersisik. Biasanya itu terdapat pada siku ya, kemudian lutut, bahkan di punggung ataupun di daerah leher di sini. Ya. Teknologi sistem ekskresi. Untuk teknologi sistem ekskresi ya, baik untuk ginjal maupun kulit, paru-paru, dan hati, ada teknologi tersendiri yang super canggih untuk menolong penderita atau pasien yang mengalaminya. Ya, salah satunya yaitu cuci darah atau hemodialisis. Nah, bahwasanya cuci darah ini itu digunakan untuk menolong penyakit gagal ginjal. Lalu yang kedua ada transplantasi yang namanya ginjal. Nah, bahwasanya transplantasi ginjal ini itu diambil dari pendonor ya, oleh orang lain ataupun orang yang baru meninggal. Kemudian untuk teknologi berikut digunakan untuk menolong orang yang mengalami luka bakar ya, atau luka bakar yang cukup besar pada kulitnya ya, yaitu penerapan yang mana skin grafting atau cangkuk kulit. Nah, bahwasanya kulit itu didatangkan boleh dari diri sendiri atau dari orang lain. Nah, bahwasanya bagian kulit yang diambil dari si pendonor itu biasanya itu dari pahanya, di daerah pantatnya, daerah punggungnya, maupun di daerah perutnya.